So, for the point, apa yang kita bicarakan kali ini? Ya, itu jadi kan kita di sini itu mau membahas tentang pengalaman dan fenomena yang terjadi. Mau membahas pengalaman dan fenomena yang terjadi. Coba kau dancok ya, jangan masuk. Jadi jadi kita di sini mau membahas pengalaman kita, ya mungkin apa yang kita alami dan fenomena anak-anak muda zaman sekarang, ya Mas ya, anak muda ya khususnya ABG hingga ke atas, ya mungkin dirinya itu sulit untuk mendapatkan pacar. Jadi terserah mau like mau komen lah sekarang mau apa setan. Jadi di awal perbincangan kita ini kita akan membahas hal yang absurd karena memang ini langsung dadakan dan tanpa disengaja. Maksudnya ini tadi kan pulang dari nongkrong terus ayo ngobrol aja sampai direkam dulu kan Mas. Jadi ini wis boleh ngobrol apa lanjut aja. dulu pas waktu kita itu ya Mas ya, pada saat memasuki dunia hitam itu yang diminum bukan susu ya Mas ya. Sekarang kita berpikir bagaimana kita hidup sehat, berpola hidup sehat lah intinya. Ya kita ya memilih susu inilah, susu putih. Sebenarnya susu tanpa gelas itu masuk itu Mas. Susu tanpa gelas. Wah, iki Bisa tumpah. Oke ya, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Gini, kita kan ada gap umur yang cukup signifikan ya Mas. Ya, Sampai 19 ke atas, saya 2000-an lah katakan seperti itu. Kalau berbicara tentang percintaan, what is love? cinta, CINTA. Mungkin dari sebagian orang ya cinta itu ya, kalau dia sudah mengenal cinta, waduh gini Mas, orang kalau sudah mengenal cinta itu ya, namanya cinta itu, katakanlah kalau anak masih labil itu lupa segalanya ya Mas ya. Pokoknya yang diingat itu dia. Terus pokoknya bagaimana caranya gua dekat sama dia. Terus ya mungkin ya bisa lewat dari WA. Karena kalau zaman saya dulu itu pakai surat menyurat Mas. Oh saya mengalami ya. Saya masih mengalami surat menyurat. Aku naksir kae. Tak tembung lewat. Aku ini bingung. Intinya kalau kita ya zaman era tahun 90-an mungkin itu yang saya alami itu tahun 2000 kalau tidak salah 2007 itu Mas, saya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu ya. Saya itu pernah mengalami naksir ke sesama teman saya ya di sekelas itu. Dan itu kan termasuk primadonanya di kelas SD itu termasuk primadonanya itu. Nah, itu kan ya tergolong lumayan lah kalau katakanlah era klasik gitu kan, belum ada HP, belum ada motor. Itu ya termasuk namanya cantik gitu Mas ya. Terus kami semua kan kaum Adam, ini katakanlah kaum Adam lelaki, cowok satu kelas itu naksir dia semuanya itu. Terus ya namanya dulu kan masih cinta monyet kan anak SD. Katakanlah anak SD. Kita itu cuma bisa memendam Mas. Mau mengungkapkan itu malu itu kalau era zaman saya dulu. Nah kalau kita sudah beranjak ke SMP, SMP saya jomblo saya tidak mengenal lagi itu yang namanya cinta itu jomblo. Yang saya fokuskan itu ya intinya berkumpul lah, cuma kumpul sama teman, main itu enggak mungkin sampai sempat gitu. Kalau beda kalau zaman saya SMA. Jadi kalau SD masih namanya cinta monyet.
jadi kita itu mencintai seseorang, menyukai para seseorang, menyukai personal seseorang, tapi tidak perlu mengungkapkan. Dan tadi nek zamannya sampai kan aku suka itu. Iya. Waduh. Kalau zamanku sih aku love loh mas, aku zamannya SD, SMP, SMA, SMK sampai sekarang juga apa itu cinta banget fuck nih. Kontakku HP lo gak ono nomor cewek belas, wes gak ada sing tak WA. Kamu bohong ya. Saya enggak pernah masa. punya pacar, saya enggak pernah punya pacar. Jadi sing rasa jadi pacarku wis komen oleh era treno, aku gak nanti di pacar. What the fuck love. Jadi ini sebenarnya untuk pasangan hidup saya menerima apa adanya lah. Nah, ini kalau masih mau menerima apa adanya, selagi dia menerima saya apa adanya, saya sudah menerima dia ada apanya. Wah ini nggak bener ini kalau menerima ada apanya tuh. Tapi kalau bicara tadi Guspin ngomong kalau di SMA itu literally banyak cinta, itu memang saya rasakan juga, tapi karena memang saya melewatkan masa itu, so Kalau masa saya tuh ya lucu gini. Dulu itu saya ya kalau di kelas 10 pas saya waktu masuk kelas 10 itu kan saya di SMA 2 Pacitan. Ya di Semada Pacitan tepatnya. Ya, saya kan minder gini mas. Ya gimana, saya ini orangnya itu minderan mas. Tapi kan kalau teman-teman sekarang ya maklum lah, orang ganteng kayak gini tuh ya dibilang kalem gitu katanya. Itu kan mereka belum mengenal saya lebih jauh. Nah itu katanya itu kata teman saya itu kalau nggak salah itu saya itu banyak yang naksir, tapi masa muka kayak monyet begini ya cok. muka kayak monyet kayak aku itu loh kan, muka monyet itu bangke itu tuh kan kemarin itu katanya tuh dicariin ini, kamu dicariin ini. Itu waktu zaman saya tuh udah pakai HP, tapi kebetulan itu saya masih pakai saya masih pertama itu pakai Facebook itu waktu di SMP, sehingga SMA itu pakai Facebook. Kalau WA itu belum ada mas. Belum ada, itu pakai SMS. Ya kalau zaman dulu itu ya saya suka GR mas, kalau bang gini misal malam itu kan ada teman sekelas itu SMS gini ke saya, malam Afin. Waduh, malam ki nama saya bukan Afin di sana, saya kan Rizky Afin Wijaya. Kalau teman-teman cewek itu manggil saya itu Kiki mas, jadi kan agak unyu sedikit ya itu. Saya ini Samir coba. Itu nama kampung itu. Nah, kayaknya kalau di SMS di wanita dia tuh ya katakan dia itu bukan primadona sebenarnya. Ya saya ya balas wajarnya saja, saya menjaga image mas. Nah waktu semester 2 itu kan saya sudah memasuki, mereka tua semua sudah mengenal saya lebih jauh. Kalau saya itu anaknya itu begedesan, suka ngelicat, ngelintis di kelas, malesan, bodoh, tolol, kok semua jadi satu pokoknya mas. Nah itu kan cewek-cewek semua sudah ada ilfil. Nah saya ya aduh gimana memperbaiki image saya yang dulu ganteng kayak monyet itu menjadi kembali cemerlang seperti Ferrell Baramasta itu Raffi Ahmad. Kayak Raffi Ahmad itu susah mas, mengembalikan image yang sudah jelek di mata orang lain itu susah. Ya intinya saya itu ya mau gimana lah. Ya kebetulan nah dulu itu kan zaman SMA saya itu kan waktu SMA itu namanya ilmu ngegombal itu kan wah ampuh, jurus ampuh mas. Padahal kata-kata intinya ya istilahnya ya kata-kata yang bohong gitu kan, merayu tanpa bukti itu kan gombal mas. Jadi kata-kata saja kan. Example contoh tuh example misalnya ada teman kelas sebelah itu dia tuh cantik parasnya, wah
ya Allah subhanallah, saya tahu dia itu kayak bidadari turun dari Gua Hira. kayak orang mana itu ya, Eropanan itu, Kazakhstan tuh. bukan Kazakhstan, kayak orang Turki gitu. Iya. Iya, kayak orang kayak cewek dari Turki. Subhanallah, ya Allah, saya itu gini, berpikir gimana caranya mendapatkan dia itu kan. Kalau zaman saya kan gini mas, misalnya mau buluk, mau apa itu mukanya kayak apa, kayak muka aku ini kayak keledai ini. Itu kan kalau motornya bagus itu kan mudah mas dapat cewek ya. Kalau saya kan apalah dulu cuma pakai Yamaha Krypton, odong-odong. Nah kebetulan dia itu kan saya dapat nomornya dari teman saya. Saya cariin lah nomornya. Nah, saya suruh cariin gini ya, intinya saya harus bisa mendapatkan dia. Nah, pertama kali kenal itu dia tuh tak gombalin mas, kamu pas lewat kok kamu mukanya kayak apalah, tiba-tiba kok kayak ada cahaya gitu. Itu gombalan zaman ala itu. Kamu itu ya, aduh, padahal nggak cantik-cantik amat sih ya, cuma ya lumayan. Ya selang beberapa, mungkin dulu dia itu tak deketin itu 3 bulan. Akhirnya aku mendapatkan cintanya itu mas. Saya mumbul. Ketika cinta saya diterima di Pantai Pidaan itu saya unggul. Bidaan men. Bidaan ya. Dulu itu dia tak bawa kencan, pakai motornya mas saya itu, masku mas, Satria Fu. Zaman saya itu sudah boomingnya ya. Gimana mau beli Ninja yang nggak kuat. Akhirnya pakai motor pinjaman aja saya sudah hore itu. Akhirnya cinta saya diterima. Meskipun berawal dari penolakan karena dia sudah ada yang deketin, tapi ya akhirnya tampang saya yang kayak keledai apa itu, kayak monyet ini ya, saya diterima. Alhamdulillahirobbilalamin. Hingga 3 tahun berjalan, mungkin ya 3 tahunan lah, hingga saya lulus SMA itu kami masih punya hubungan pacaran lah, alhamdulillah. Oh iya mas, satu lagi, pas kelas 11 hingga sampai kelas 12 itu saya satu kelas sama dia. 11, 12, 2 tahun saya satu kelas sama dia. Ya marah. Mungkin ada gini, saya enak nggak enak mas kalau satu kelas sama pacar itu. Ya enaknya begini, kalaupun ada tugas ya itu kan yang ngerjain tugas saya itu pasti dia gitu. Itu enaknya. Dan tidak enaknya, saya kalau disuruh ke depan ngerjain suatu materi, kalau zaman saya dulu yang sulit itu matematika dan ekonomi mas, akuntansi itu saya berat sekali. Pekok, tolol. Iya, kalau saya Indonesia itu saya ngerjain ke depan ke papan tulis itu saya tidak bisa lain, tidak bisa. Pacar saya itu yang lihat dari belakang, ya namanya satu kelas ya, kami itu satu kelas. Ya akhirnya ketahuan deh kalau Mas Afin itu ternyata tolol. Buat kesel. Menceritakan masa lalu ya. Bajingan, kayak kurang tengok gancok. Part 1. Itulah cerita dari Guspin. Sang Janjukia. Guspin. What the fuck? What the heck? Yes. Alright. Bro, yang tadi sudah membahas tentang cinta. Ya. Cinta sama dengan bucin. Ya tak cok. Bucin perlu atau tidak? Kalau menurut saya mas, disclaimer dari saya itu, bucin itu
perlu tapi sewajarnya, tapi tetap perlu mas. Bicara tentang bucin kan cinta itu, bagaimana kita kalau sudah mendapatkan cinta, bagaimana usaha kita untuk menjaga cinta tersebut dengan pasangan kita gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terus menurut saya itu ya menjaga itu perlu kan, saling menghargai pasangan kita kan ya Mas Wan. Itu ya gini kalau menurut saya, jadi ya kita tuh nggak perlu sering-sering amat lah buat apa itu ya menghubungi dia itu terus-terusan gitu kan. Kita kan kalau umur kayak kita kan sudah memiliki kesibukan masing-masing kan mas ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kalau cinta ya sudah sewajarnya saja. Kadang gini kan banyak kejadian di sana itu kan, kalau namanya orang pacaran itu kan mungkin salah satunya punya rasa cemburu. Nah kan ntar kan terjadi bentrok cekcok gitu mas ya. Kalau semua udah nggak nggak mau ngalah ya berat. Biar udah cintanya itu kalau cinta itu ya kebetulan kalau saya kan untuk saat ini saya jomblo mas. Saya lebih memilih jomblo dulu karena saya mau proses memantaskan diri untuk seseorang. Karena kalau jodoh itu kan katanya itu cerminan diri kita ya. Kalau cerminanku itu kayak Anji Drive ini ya mungkin kayak Kristianto Jamret ya, mungkin ya pasangan saya ya gimana ya aku ya nggak tahu mas, susah itu jawabnya. Itu kan jodoh itu kan misteri. Minimal Danila yakin iya asyik mantap Danila. So kalau melihat fenomena sekarang yang dimana orang-orang mayoritas laki-laki ya, kita khususkan laki-laki yang menaruh kecintaannya terhadap pasangannya itu berlebihan, itu menurut saya sah-sah saja loh. Dia bucin, dia kira memperhatikan hubungannya orang apa, nggak alay gitu, nggak cringe. Telepon, lama, nggak apa-apa mas. Video call, itu jaga hubungannya seperti itu mas, nggak apa-apa menurut saya mas. Kalau menurut anda kok bisa kontra itu gimana? Ya kalau itu kan ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau pemikirannya orang dewasa era 90-an kayak saya tuh ya gini kan, kalau kita punya pasangan apalagi dia itu udah kerja ya mungkin kita tahulah batasannya itu jam-jamnya pada saat dia itu kesibukannya itu waktunya itu jam berapa gitu kan ya. Mungkin kalau malam hari gitu kan ya kasih kabar lah, kasih semangat lah buat dia. Kalau ya semangat kerjanya sayang cuy ingat saja Cin ya, halo Cinta Kesukunya macam tak blur aku sumpah. Dia macam diken kalau si anu kalau si bondel itu telak. tapi sing tenang aja guyu Tanpa tema col. ya wes ayo wes dibalani lah. Cukup apa temanya su? Ini belajar sih cok. Adi-adi deh ini. Iya. Wis dadi. Iya. Closing. Iya, closing. Nah, dah. Ojo neh aku urung sempurna ya, urung pas ah. Ya gini ya, selamat malam cinta. Ya kan kalau saya kan belum pernah mengalami ya mas ya. Itu namanya karena cinta itu apa ya, saya belum pernah mengalami. Ya saya pernah mengalami tapi dulu, tapi kan saya itu sudah jomblo lama itu ya. Saya memutuskan jomblo lama ya. Karena sulit kalau era sekarang itu kan banyak wanita yang menginginkan kriteria yang gini lah, Instan punya pekerjaan mapan ya. Wanita sekarang itu pengen instan. Ya. Susah menemukan wanita yang menemani pria itu dari nol gitu. Susah. Sekali adanya malah prianya sing lelo mas. Ditemani dari nol sudah hebat, dia malah milih yang lain. Nah iya itu
sudah fenomena ya anak-anak Indonesia lah, ketika dari nol dia tuh ditemenin hingga ya tuh sukses. Lalu ketika dia sukses itu dia lupa sama yang itu yang dulu yang menemani saya itu, dia tuh sudah lupa. Karena kadang kalau sudah memiliki pandangan yang lain, mungkin sudah di atas rata-ratanya cewek yang nemanin tadi, dia itu ya kebanyakan gelece mas. Ya gimana, godaan kalau udah sukses itu ya seperti teman-teman saya itu kan banyak kan yang sekarang sudah sukses, apa yang dia cita-citakan itu kan ketika dia raih ya langsung kan banyak, otomatis kan cewek-cewek banyak yang mendekat mas gitu. Gimana ya kalau kemudian bela belum mau kon aduh tema nih baleni gimana baleni. Kadang kalau ada cewek yang menemani pria itu dari nol gitu kan ya, cowoknya itu lupa itu ya banyak. Kadang ada yang ditemani dari nol, ketika dia sukses ya dia mengajak si wanita tersebut untuk ke jenjang yang lebih serius, itu banyak. Ada juga pasangannya yang menunggu, yang sudah jadi pasangan gitu kan, dulunya itu menunggu di puncak ya mas ya, di puncak nggak tahu pendakian apa itu, perjuangan itu nggak tahu dia itu ya. Ada yang langsung menikmati, ikut menikmati lah. cuk dari mana ganti Israel nih ojo ketika temane ganti so. Kata-kata Sam. Menurut saya love is dangerous game. Apa itu mas? Cinta itu game yang berbahaya. Kok bisa? Seperti PUBG. Gimana? Saat Anda menaiki pesawat sebelum bertarung di lahan yang disediakan, Iya. saat Anda sudah terjun di lahan tersebut, Iya. ada 100 orang yang bertarung di sana. Mau tidak mau ada dua pilihan bro. Nah, Anda membunuh atau dibunuh. Itulah cinta bro. berarti siap ya jadi korban gitu ya. Ya kalau kamu tidak jadi korban, kamu harus mengorbankan sesuatu. Love is dangerous game man. Masuk. Jadi itu kenapa saya tidak bermain-main cinta, karena love is dangerous game. Takut untuk luka dan takut untuk melukai. Apa gue? Bray. Urusan hati. Kalau urusan yang mencolok ke dunia perasaan, terutama cinta, itu kalau zaman sekarang itu ibarat sopir Lombok. Sebenarnya saya itu tidak takut. Kalau saya takut, itu kan ketakutan itu akan menjadi bumerang mas. Sampai kapan kita itu takut berperang? Ya tuh kalau kita takut ke medan laga yang sesungguhnya ya itu berarti kita belum berkorban mas, belum siap berkorban. Jadi ya setidaknya kita harus benar-benar terjun ke medan laga tersebut. Menang atau kalah ya itulah namanya juga perang mas. Kalau kayak yang tadi dikatakan itu memang cinta itu ibarat perang di PUBG. Tapi permasalahannya, kita perang itu memperebutkan apa dan siapa itu? Kan tadi katanya sudah kan ibaratnya tuh bener. Iya. Wedi tresno wedi nglarani, wedi dilarani. Saiki sing tresnone yang sapa wedoe ora enek. Dikatakan berperang kalau kita itu sudah punya target. Kalau targetnya itu si A, si A sudah masuk kriteria saya. Nah, tapi kita ya ingin memantaskan diri lah di hadapannya mungkin. Sampai sudah ada target. Sudah mas. Wah, banyak. Bedanya dan saya itu. Saya ya nggak banyak. Saya cuma punya satu target. Hingga saat ini saya belum bisa memenangkan target tersebut. Karena saat ini proses pertarungan tersebut ya. ya
sementara pasukan saya kalah Mas, nggak ada yang pegang senjata itu. Saat di sana sudah punya banyak senapan serbu, ada senapan semi otomatis, yang semuanya sudah lengkap. Kabarnya mempunyai rudal balistik lah, saya bambu runcing. Berat lur. Itu bedanya Guspin sama Gusta. Mm-mm. Gusta itu. Mm-mm. Bedanya Guspin saya. Iya, iya. Kalau Guspin tuh berani bertarung, memperebutkan sesuatu Meskipun tanpa senjata. meskipun tanpa senjata dan sudah ada target. Kalau di sisi sini, sisi kubu posisi sini saya itu lebih menanti, pengecut lah intinya. Iya. Tidak mau bertarung saya hanya ingin menjadi pemenang tanpa untuk bertarung. Saya nggak mau bertarung untuk memperebutkan perempuan. I will fight for you, but I never fight over you. Artinya saya akan berjuang untuk kamu, tapi saya tidak akan pernah berjuang untuk kamu dengan cara memperebutkanmu. Jadi saya tidak akan memperebutkan seseorang dengan bertarung dengan seseorang gitu. Jadi saya ingin cinta yang murni tanpa perjuangan mematahkan orang lain. Tapi dia saya sambil ini itulah cinta yang saya agungkan di sini. Makanya saya berani trigger dalam hidup saya, berani disclaimer mengatakan tadi love is dangerous game seperti permainan di PUBG. Rasanya itu. Problematikanya sekarang, siapakah yang akan menjadi pemenang di medan pertempuran ini? Seseorang yang tidak ingin bertarung tapi mencari aman, atau seseorang yang fighter bertarung dari awal untuk memperebutkan target yang dia miliki? Si target ini apakah dia menuju sang pemberani ini, ataukah memilih mencari aman bersembunyi dengan sang penunggu pemenang tersebut? Ini yang jadi masalah. Ya gini, kalau masukan dari saya itu ya, setiap individu itu mempunyai nasib yang beda-beda Mas, dan punya nasib yang mujur ya. Dan itu mungkin ya takut berjuang, ya mungkin kan gini, dia tuh kan takut kalah gitu ya. Mungkin ada yang ibarat jawabannya manut dal iline banyu lah. Tapi kalau prinsip saya pribadi, saya itu kan dilahirkan dari pejuang ya Mas ya. Saya itu sukanya itu berjuang gitu. Ya mungkin ya perjuangan saya mungkin cuma dari sekedar chat WA, memberi perhatian lah, apalah gitu. Tapi kalau saya pribadi gini, ya apa salahnya kita berjuang untuk suatu target yang kita impikan. Ya kalah atau menang, ya kalau bolak-balik kalah itu ya berarti ya mungkin belum rezeki kita, ya kita terima dengan lapang dada lah. What the fuck, ini saya sudah menemukan sebuah perbedaan kriteria di antara kita loh. Karena tadi Anda menyebutkan bahwasanya perjuangan sekecil apapun itu sangat berarti. Seperti halnya snap WA ataupun chat WA itu. Iya, Anda berjuang ngechat uang mati-matian, besok benungi lewat dibalas ya tetap WA, perjuangan men. Iya. Tapi kalau di saya men, saya sudah sekali WA, 2 kali WA diabaikan. Ya wes, salah tak pikir, wes los ngaliot tok wedok. Aku wes kowe ra kena tak WA ya wes golekane. Iku perbedaan fighter di sini dan fighter di sini itu berbeda gitu. Iya. Kalau ada yang WA saya malah ya itu yang saya akan respect gitu. Oh gitu. Kamu kalau iya gitu. Beda ya Mas ya. Kalau Masnya tadi ya kan sukanya itu lebih kamu kan lebih menonjol ke lebih baik saya diperjuangkan daripada saya yang berjuang kan gitu. Kalau prinsipnya Masnya tadi. Kalau saya itu ya beda juga Mas ya. Saya sudah berperang tiap hari saja sanggup KO kok. Saya sudah berperang dari nol, dari bawah hingga ke atas. Pas tengah-tengahnya pernah juga saya ngalami di sliding barangan. Wah, berat. Ya gini, kalau urusan tadi chat WA agak dibalas itu saya sih tidak memaksa, saya tidak maksa. Jadi gini, kalau prinsip saya kalau dia itu sudah tidak balas
chat kita, ya sudah, nggak usah dicek. Mungkin ada lain waktu, yaitu pasang status lah apa, kita komen di kolom status ini, kita komen statusnya, storynya gimana. Oh ini misal dia tuh ya kalau dia kan gini mas, postingannya itu tentang mungkin kesukaannya dia, mungkin posting baju apa itulah, ya yes, namanya target lah mas, targetnya yang mungkin ya lawan jenis dari kita, ya mungkin kita ya bisa menyempatkan diri komentar, oh ini bagus banget, bagusan ini ya, mungkin itu buat mengawali topik pembicaraan di chat itu mas. Kalau saya pribadi ya, tapi kan duh, berat ya mas ya sebenarnya itu, cuman untuk saat ini saya belum mengalah, belum mundur sedikit pun, karena ada satu hal yang saya sedikit persoalkan ini bro. Perjuangan dan pertarungan antara memperebutkan cinta dengan memperebutkan kemenangan itu berbeda bro. Perjuangan terhadap cinta dan perjuangan memenangkan pertarungan itu dua hal yang berbeda menurut saya. apa bedanya mas itu? Gini, kenapa saya kalau memperjuangkan cinta itu tidak mau bertarung dengan lawan saya? Karena saat nanti pun kalau saya memenangkan cinta ini, pasti saya akan dibanding-bandingkan dengan seseorang yang saya kalahkan tadi. Itu. Jadi kenapa saya memilih untuk mengalah dan memilih untuk menanti seseorang? Itu karena tidak lain dan tidak bukan, si wanita ini bangga terhadap saya, terhadap pilihannya sendiri. Tidak gimana ya, yo wes aku udah milih aku, yo wes gue pilih aku kan, syukur milih aku dah. Ya kalau saya terus berjuang nanti kalaupun saya sudah jadi pasangannya ibaratnya, saya tetap terus berjuang, itu tidak ada habis men. Dia itu passing grade-nya di atas kita loh, kita berjuang untuk naik, padahal dia passing grade-nya di sini. Saat kita sudah sejajar, kita harus berjuang cuk. Ada habisnya cuk, bungkuk nanti badan cuk, enggak. Jelas nikmat ini kehidupan keluarganya tuh terbebani dengan kompensasi triggernya yang high class. Saya ingin bebas hidup di dunia baik-baik saja. Saya ini orang free, orang bebas yang nggak mau diatur. Nggak mau diatur, nanti kalau punya pasangan ya yang pasangan bisa hidup secara ikut aturan kita berdua lah. Luas, cuk-cukan. Karena